aku yang alamin gitu. Setelah kemarin Keisha Alvaro mengungkapkan rasa kecewanya terhadap sang ayah yaitu Pasha Ungu. Keisha mengaku kecewa karena dulu Pasha Ungu sempat melanggar janjinya untuk tidak menikah lagi setelah bercerai dengan ibundanya Oki Agustina. Karena hal tersebut, hubungan Keisha dan ayahnya yaitu Pasha Ungu menjadi renggang selama hampir 11 tahun. Keisha lebih memilih menghindar dari sang ayah dan tak mau lagi menjalin komunikasi yang cukup lama. Usai sang ayah menikah lagi, Keisha pun ikut tinggal dengan sang ibu yaitu Oki Agustina, dan sejak itu Keisha menjadi tulang punggung keluarga. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, Keisha Alvaro mengaku tak pernah diberi nafkah oleh sang ayah yaitu Pasha Ungu. Di mana semenjak perceraian itu terjadi, kondisi ekonomi yang dialami oleh Keisha Alvaro semakin memburuk. Ditambah ibunda Oki Agustina tidak bekerja pada saat itu. Sampai akhirnya Keisha Alvaro terpaksa banting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarga dan adik-adiknya. Namun setelah curhatan Keisha Alvaro itu viral di media sosial, Pasha Ungu pun ramai-ramai dicibir dan didesak untuk melakukan klarifikasi. Mulanya Pasha Ungu membantah dengan tegas pernyataan Keisha Alvaro yang mengaku kesulitan ekonomi. Pasha mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Pasha pun mengaku jika tidak ada yang salah dari sikap sang putra yaitu Keisha Alvaro. Wajar saja jika Keisha sejak kecil mau bekerja. Ya. Ngebur di kami yang lagi di medsos soal Keisha. Kenapa Keisha? Masa lalu. Apa yang dibahas? Bahwa pada saat itu Keisha Dari tahun 2010 sampai 2018 dia bilang dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. ibu dan adik-adik. Oke. Aku baca di komen netizen intinya menyudutkan AA sebagai Nah, susu jangan fitnah begitu. Menjudutkan Abi mana, nggak mungkin lah. masih ada kakaknya kok kerja keras hidup. Ya sekarang pertanyaannya, emang salah kalau anak punya rezeki sendiri, kenapa? Kan dulu Enologin penyanyi cilik umur 45 tahun sudah nyanyi, gitu kan? Siapa lagi tuh? Kuek-kuek dari kecil juga udah nyanyi. Apa yang salah? Ya kalau kemudian anak kita punya pekerjaan sendiri, hasil sendiri, bahkan di usia dia masih kecil, itu kan bagus dong. Ya kalau kemudian hasilnya ternyata buat ibunya, apa salahnya? Dia namanya anak punya uang, mau kasih ibunya, mau kasih saya, itu kan nggak apa-apa dong, namanya anak. Saya aja cari duit dari 18 tahun. Makanya kan saya pernah bilang, Kisah itu lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia sudah bisa bekerja, dipercaya oleh industri apapun itu, mau industri perfilman, sinetron, musik. Dia tuh jauh lebih hebat dari saya, sudah bisa menghasilkan uang bahkan di usia dia masih kecil. Kalau saya nggak lebih 5 tahun itu punya pekerjaan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Nah ukuran yang kemudian dipermasalahkan, misalnya bapaknya memang saya masih ada. Ya, saya kan nggak perlu buktikan kepada orang bagaimana cara saya dengan ibunya gitu kan untuk ngurusin anak-anak gitu. Masa saya harus jelasin saya ngasihnya apa, ngapain gitu loh. Dan seolah-olah ini kan saya jadi mau dibenturin sama Kisah. Jangan lah, Kisah anak saya kok, saya sama Kisah nggak ada masalah. Kisah sayang sama saya, Kisah sayang sama mominya Adel, Kisah sayang sama ibunya. Nggak ada mah Kisah sayang sama apa. Udahlah, jangan teman-teman ini mencari kesempatan untuk seolah-olah karena tidak ada lagi berita mau diberitakan, jangan. Saya kira ini urusan keluarga gitu kan. Dan apapun yang dijawab sama Kisah, saya yakin tidak ada kaitannya dengan saya, tidak ada kaitannya dengan keluarga. Persoalan mungkin ya usia dulu dia waktu masih kecil dia merasa beban karena faktor kedua orang tua, itu saya kira itu kan semua berproses. Semuanya mengalami yang namanya kesedihan, ya kan, dan kurang lebih seperti itu, ya kan. Saya kira bagaimana saya juga dulu jauh dari anak-anak, itu kan saya kira semua berproses gitu kan. Jadi janganlah seolah-olah hari ini orang lagi adem-adem kalian segala macam. Dan netizen ngapain saya mesti jawab netizen satu persatu? Orang saya dengan anak saya very happy gitu loh. Sekarang udah pada gede, saya beruntung kan, udah pada gede, udah bisa. Dulu kan kecil-kecil kan belum bisa nelfon, belum bisa maksudnya belum bisa nelfon sendiri kan gitu. Sekarang kan udah bisa nelfon, kapan aja saya mau telepon bisa, kapan aja saya mau jemput bisa, nggak ada masalah.